Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, sebelumnya silakan on cam kamera terlebih dahulu agar Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini. Untuk berdoa, silakan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk mengawalinya dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oh iya, apakah ini sudah masuk meet semua? Sepertinya sudah, Ibu. Apakah ada yang absen? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Kita pada hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Maka sebelumnya perkenalkan nama Ibu Eka Feni Mustikawati. Di sini Ibu akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Baik, sebelumnya kita akan belajar mengenai arus listrik dan juga hukum ohm. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.5 dan juga 4.5, di mana 3.5 ini menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian, KD 4.5 adalah penyajikan hasil rancangan dan pengukuran sebagai rangkaian listrik. Untuk indikatornya itu sendiri, yaitu yang pertama mengemukakan arus listrik, dan yang kedua yaitu menganalisis hukum ohm. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan diberikan gambar, nantinya siswa akan dapat mengemukakan arus listrik sesuai pemahaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis hukum ohm setelah membaca buku paket. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apa kalian ada yang tahu gambar apa sih itu? Apakah gambarnya sudah tampak pada layar kalian? Sudah, Ibu. Bu. Baik. Untuk yang gambar nomor pertama, kira-kira gambar apa itu? Kipas Kipas angin. angin. Ya, betul. Untuk yang kedua, Kulkas, Kulkas Ibu. atau lemari pendingin, Ibu. ya betul sekali. Untuk yang nomor tiga, gambar apa itu? Setrika, Ibu. Setrika. Ya, terus yang keempat, ada yang tahu? Bohlam. Ya, Bohlam, benar Ibu. sekali. Jadi, alat-alat tersebut termasuk alat elektronik seperti ada kipas angin, ada kulkas, ada setrika. Kemudian alat apa lagi sih yang termasuk elektronik? Pasti banyak kan dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti banyak. Bahkan setiap hari kita juga tidak lepas dari elektronik-elektronik tersebut. Kira-kira selain itu apa lagi ya? Apakah ada yang tahu? Handphone. Ya, benar. Telepon. Kemudian ada apa lagi? Radio seperti itu ya. Oke. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih listrik itu? Karena kan alat elektronik ini kan pasti memerlukan listrik. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu? Kira-kira listrik itu apa ya? Ada yang tahu? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Saya Mbak Firdana. Listrik itu merupakan sumber energi yang disalurkan melalui kabel, Ibu. Ya, benar sekali. Apakah ada jawaban yang lain? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Eh, Rosida. Baik, Bu. Listrik merupakan suatu energi yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari, Bu. Baik, baik. Jawaban kalian benar semua.
Hebat kalian ya. Jadi, Ibu jelaskan ya, listrik ini itu merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik, di mana listrik ini juga merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain, di mana dapat diubah menjadi energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan lain sebagainya. Kemudian, listrik ini juga sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh peralatan di rumah yang membutuhkan listrik adalah kayak televisi, lampu, kemudian laptop juga butuh listrik apabila kita ingin charger gitu. Kemudian ada radio dan lain-lain. Semua itu semuanya membutuhkan listrik. Kemudian kita ketika menggunakan elektronik tersebut, maka kita itu membutuhkan arus listrik. Karena dengan arus listrik tersebut akan menggerakkan elektronik tersebut agar bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa sih arus listrik itu? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya izin Ibu. jawab, Ibu. Oh iya. Iya, silakan. Siapa yang duluan tadi ya? Silakan Mbak Mbak Rosidatu Firda. terlebih dahulu. Oh iya, Bu. Saya izin menjawab, arus listrik merupakan aliran yang terjadi lantaran antara jumlah muatan listrik, Ibu. Ya. Kemudian tadi kayaknya ada yang mau jawab lagi. Siapa ya? Iya, Mbak Firdana. Saya Silakan. Ya. arus listrik merupakan muatan listrik yang mengalir, Bu. Baik. Alhamdulillah. Murid-murid Ibu pada aktif semua. Baik, jawaban kalian benar semua. Jadi, arus listrik ini adalah bergeraknya elektron-elektron dalam kawat atau kabel, di mana elektron-elektron ini dapat kita umpamakan seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Kalian kan tahu, matahari kan ada di tengah sebagai pusatnya. Nah, planet-planet itu akan mengelilingi matahari tersebut. Nah, matahari ini diumpamakan sebagai atom yang memiliki inti yang berada di pusat. Kemudian planet-planet ini yang diumpamakan sebagai elektron. Kemudian, apakah kalian tahu arus listrik itu dapat menggerakkan elektron-elektron? Maaf, menggerakkan elektronik-elektronik. Apakah ada yang tahu? Belum, Ibu. Nah, di sini mengapa ya arus listrik ini kok dapat menggerakkan peralatan elektronik? Kalian pasti penasaran kan? Apakah ada yang tahu kenapa ya kira-kira? Belum tahu, Ibu. Baik, sini Ibu akan jelaskan ya, kenapa kok arus listrik itu dapat menggerakkan peralatan elektronik. Jadi, hal ini dikarenakan ketika di dalam elektronik, listrik ini akan diubah menjadi bentuk energi lain yang dibutuhkan oleh elektronik tersebut. Misalnya, pada kipas angin, listrik ini akan diubah menjadi energi gerak, yang nantinya energi tersebut akan menggerakkan kipas angin tersebut sehingga dapat digunakan. Selain itu, pada saat kita menyalakan lampu, setrika, maupun radio, pada dasarnya kita itu memberi perintah kepada barisan elektron agar mulai bergerak dari sumber tegangan menuju arus listrik yang digunakan. Nah, untuk energinya itu sendiri, energi yang menggerakkan ini itu dinamakan dengan energi listrik. Ya, benar sekali. Kemudian, gerakan barisan elektron tersebut yang menyebabkan lampu dapat menyala, kemudian listrika itu menjadi panas, dan radio itu dapat berbunyi. Jadi seperti itu. Kemudian, para ahli juga telah membuat kesepakatan bahwa arus listrik ini akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Dan arah arus listrik ini akan selalu berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi jika arus listrik itu bergerak dari kanan, maka elektronnya akan bergerak dari kiri. Ya, benar sekali. Kemudian arus listrik ini juga akan mengalir pada rangkaian tertutup. Karena jika saklar itu terbuka, maka alirannya akan berhenti. Kalau alirannya berhenti, maka lampu juga akan Mati atau Iya, benar sekali. Jadi seperti itu ya, anak-anak. baik, Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang
kuat arus listrik. Jadi apakah ada yang tahu apa itu kuat arus listrik? Belum tahu, Ibu. Oke, jadi kuat Ibu. arus listrik itu banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Di mana ini dirumuskan dengan I sama dengan Hi per T. Dengan keterangan I sama dengan kuat arus, Hi adalah muatan listrik, dan juga T adalah waktu. Maaf ya, sebelumnya Ibu mohon izin karena baterainya mau habis. Mau Ibu izin charger terlebih dahulu ya? Baik, Ibu. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, Ibu. Oke, kita sampai mana tadi? Alat ukur ya. Kemudian, untuk alat ukur kuat arus listrik itu sendiri, apakah ada yang tahu kuat arus listrik ini apa yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ini? Kira-kira alat apa yang digunakan? Apakah ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Firdana. Ampere meter, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi ampere meter ini alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ya anak-anak. Untuk cara membaca skala ampere meter itu sendiri, yaitu I sama dengan skala yang terbaca dibagi jumlah skala dikali batas ukur. Kemudian beda potensial. Apakah ada yang tahu apa itu beda potensial? Tidak, Ibu. Belum, Oke, Ibu. sebelumnya Ibu akan jelasin ya apa itu beda potensial. Jadi, beda potensial itu adalah banyaknya energi yang dipakai untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Rendah. Oke. Untuk beda potensial sendiri ini menggunakan persamaan delta V sama dengan W per Hi, di mana W ini adalah besarnya energi untuk memindahkan muatan listrik dengan satuan Joule, kemudian Hi adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan delta V adalah beda potensial listrik dengan satuan Volt. Kemudian, apakah ada yang tahu alat untuk mengukur beda potensial? Apakah ada yang tahu? Belum. Belum, Ibu. Oke. Apakah ada yang tahu yang lainnya? Voltmeter, Ibu. Ya, betul. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Untuk membaca voltmeter sendiri itu dengan rumus V sama dengan skala yang terbaca dibagi banyaknya skala dikali batas ukur. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Apakah ada yang tahu? Saya, Ibu, ingin menjawab. Ya, silakan Mbak Rosidatul. Hukum Ohm adalah metode analisis untuk menganalisa arus dalam rangkaian dengan resistansi tertentu yang disuplai sebelum sumber tegangan. Baik. Terima Apakah kasih betul, Mbak Ibu? Rosida atas jawabannya. Apakah ada Ibu. yang ingin menjawabnya lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Firdana. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang ditetapkan kepadanya, Ibu. Baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskannya lagi ya. Jadi hukum Ohm ini menurut George Simon Ohm menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir melalui penghantar sebanding dengan tegangan atau beda potensial suatu penghantar tertentu. Kemudian, untuk rumus mencari hukum Ohm itu sendiri, yaitu menggunakan I sama dengan V per R, di mana biasanya itu hubungan ini sering dituliskan dengan V sama dengan I per R, di mana R ini adalah hambatan kawat, kemudian V adalah beta potensial yang melintasi alat tersebut, kemudian yang I adalah arus yang mengalir pada alat tersebut. Kemudian ada fungsi dari hambatan R ini. Apakah ada yang tahu? Hambatan ini fungsinya untuk apa sih? Belum, Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi,
Fungsi hambatan ini adalah untuk mengatur besar atau kecilnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian penugasan. Apakah kalian siap? Harus siap Siap, Ibu. ya. Karena Ibu yakin pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke? Amin. Jadi, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian bisa melihatnya di Google Classroom kalian masing-masing. Di sana sudah Ibu berikan LKS, kemudian anggota kelompok juga sudah Ibu bagi. Silakan nanti kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian kalian akan melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Dan nanti hasilnya bisa dipresentasikan pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti kita akan membahas satu persatu, kalian akan presentasi, maju secara berkelompok, mempresentasikan secara berkelompok, siapa yang bagian presentasi, siapa yang bagian menjelaskan, siapa yang menjadi moderator. Nanti kalian bagi sendiri-sendiri, kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk hasilnya nanti silakan dikirimkan di Google Classroom dan kita akan presentasi di minggu depan. Oke, apakah sudah paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah apabila sudah bisa dipahami. Untuk materinya, Ibu cukupkan pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini? Bersilakan kepada Mbak Rosidatul. Apakah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran Baik, kita Ibu. pada hari ini? Baik, Ibu. Pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan yaitu listrik tidak lepas dari kehidupan kita. Karena pada keseharian kita selalu menggunakan alat elektronik seperti kulkas, lampu, setrika, dan lain sebagainya. Yang mana elektronik tersebut sangat membutuhkan listrik untuk dapat menggunakannya yang meliputi arus listrik, kuat arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm yang ada di dalamnya. Sekian. Baik, terima kasih Mbak kesimpulan ini. Rosidatul. Iya, Oke, Ibu. anak-anak, terima kasih ya atas partisipasi kalian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan presentasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang akan memaparkan hasil diskusi kalian selama pertemuan ke depan. Kalian akan berdiskusi itu dan kalian akan mempresentasikannya pada pertemuan ke depan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya Ibu mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Baik, Ibu. ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat untuk Amin. hari ini dan ke depannya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, see you next time. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Ya.